Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, sahabat Sablok TV dimanapun berada, pada kesempatan ini kembali kita akan menceritakan seorang sahabat Rasul, tokoh gerakan hidup sederhana yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Suatu ketika beliau datang ke Mekah, terhuyung-huyung, letih, tetapi matanya bersinar bahagia. Memang sulitnya perjalanan dan panasnya udara padang pasir telah menyengat badannya dengan rasa sakit dan lelah, tetapi tujuan yang hendak dicapainya telah meringankan penderitaan dan meniupkan semangat serta rasa gembira pada dalam jiwanya. Ia memasuki kota dengan menyamar seolah-olah ia seorang yang hendak melakukan tawaf musafir yang sesat dalam perjalanan, atau lebih tepat orang yang telah menempuh jarak amat jauh yang memerlukan istirahat dan menambah perbekalan. Padahal seandainya orang-orang Mekah mengetahui bahwa kedatangannya itu untuk menemui Muhammad SAW dan mendengar keterangannya, pastilah mereka akan membunuhnya. Tetapi ia tak peduli akan dibunuh, asal saja setelah melintasi padang pasir luas, ia dapat menjumpai laki-laki yang dicarinya dan menyatakan iman kepadanya. Kebenaran dan dakwah yang diberikan Muhammad SAW dapat memuaskan hatinya. Ia terus melangkah sambil memasang telinga, dan setiap didengarnya orang memperkatakan Muhammad SAW, ia pun mendekat dan menyimak dengan hati-hati. Hingga dari cerita yang tersebar di sani-sani diperolehnya petunjuk yang dapat menunjukkan tempat persembunyian Muhammad SAW dan mempertemukannya dengan beliau. Di pagi suatu hari, ia pergi ke tempat itu. Didapatinya Muhammad SAW sedang duduk seorang diri. Didekatinya Rasulullah, katanya, "Selamat pagi, wahai kawan sebangsa." "Alaikassalam, wahai sahabat," ujar Rasulullah SAW. Abu Dzar, "Ansidni mimma taqulu." Fa'ajabar Rasulullah SAW, "Ma huwa bisy'arin fa'unsiduka walakinnahu Qur'anun karim." Qala Abu Dzar, "Iqra' alayya." Faqara alaihi Ar-Rasul wa Abu Darin yasghi wa lam yamdi minal waqti ghairu qalilin hatta Abu Dar, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Artinya, kata Abu Dar, "Bacakanlah kepadaku hasil gubahan Anda. Ia bukan syair hingga dapat digubah, tetapi adalah Al-Quran yang mulia," ujar Rasulullah. "Bacakanlah kalau begitu," kata Abu Dzar pula. Maka dibacakanlah oleh Rasulullah. Sedang Abu Dzar mendengarkan dengan penuh perhatian. Hingga tidak berselang lama ia pun berseru, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." "Anda dari mana, saudara sebangsa?" tanya Rasulullah. "Dari Ghifar," ujarnya. Maka terbukalah senyum lebar di kedua bibir Rasulullah, sementara wajahnya diliputi rasa kagum dan takjub. Abu Dzar tersenyum pula karena ia mengetahui rasa terpendam di balik rasa kagum Rasulullah demi mendengar bahwa orang yang telah mengaku Islam di hadapannya secara terang-terangan itu seolah seorang laki-laki dari Ghifar.
Ghifar adalah suatu kabilah atau suku yang tak ada taranya. Dalam soal menempuh jarak, mereka jadi tamsil perbandingan dalam melakukan perjalanan yang luar biasa. Maka malam yang kelam dan gelap gulita tidak menjadi soal bagi mereka. Dan celakalah orang yang kasar atau jatuh ke tangan kaum Ghifar di waktu malam. Sekarang, dikala agama Islam yang baru saja lahir dan berjalan bersembunyi-sembunyi, mungkinkah di antara orang-orang Ghifar itu seorang yang sengaja datang untuk masuk Islam? Berkata Abu Dzar dalam menceritakan sendiri kisah itu. Maka pandang Rasulullah pun turun naik, tak putus takjub memikirkan tabiat orang-orang Ghifar. Lalu sabdanya, Innallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya Allah memberi petunjuk kepada siapa yang disukainya. Benar, Allah menunjuki siapa yang dihendaki. Abu Dzar adalah seorang yang dikehendaki Allah beroleh petunjuk. Orang yang dipilihnya akan mendapatkan kebaikan. Dan memang Abu Dzar ini seorang tajam pengamatan tentang kebenaran. Menurut riwayat, ia termasuk salah seorang yang menentang pemujaan berhala di zaman jahiliyah. Mempunyai kepercayaan akan keutuhan serta iman kepada Tuhan yang maha besar lagi maha pencipta. Demikianlah baru saja ia mendengar bangkitnya seorang nabi yang mencela berhala serta pemuja-pemujanya dan menyeru kepada Allah yang Maha Esa lagi perkasa. Maka ia pun menyiapkan bekal dan segera mengayunkan langkahnya. Oke hadirin pemirsa yang saya hormati, dari cerita penggalan tadi, kisah masuknya sahabat Nabi dari 60 sahabat Rasul itu yang menjadi duta Islam. Mudah-mudahan ada manfaat tentang kegigihan sahabat-sahabat Nabi pada saat itu. Ternyata beratnya untuk masuk Islam. Kalau kita bandingkan dengan sekarang cukup mudah. Dari mulai perjalanan, dakwahnya untuk diri sendiri juga untuk melaksanakan. Alhamdulillah kita syukuri pada hari ini, detik ini, menit ini, oleh Allah kita dilahirkan di kampung Islam, sehingga perjuangan kita memeluk Islam untuk kesempatan lebih besar. Makanya jangan disia-siakan, manfaatkan dengan baik, dengan hati yang ikhlas dan hati yang lapang. Senantiasa kita mengingat Allah dan bersyukur kepadanya. Kita sudah dilahirkan dalam fitrah Islamiyah. Oke, terima kasih sahabat yang sudah mendengarkan. Mudah-mudahan ada manfaat dari penggalan cerita ini. Nanti kita akan sambung di part-part berikutnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.